Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, sehat ceria. Oke, hari ini kita mau belajar bersama Bu Asin, ya. Kegiatan kita mengenal jenis-jenis tanaman hias. Sebelum kita belajar mengenal nama-nama tanaman hias, kita merawat tanaman dulu ya. Salah satunya dengan kegiatan menyiram tanaman. Jenis bunga Miana, ya. Coba kalian lihat. Ini namanya bunga Miana. Nah, kalau yang di sini ini namanya bunga, siapa yang tahu? Ini bunga keladi, ya. Jenis-jenis bunga keladi. Ini ada loh, banyak loh bunga ini di sekitar lingkungan rumah kita karena sekarang bunga ini lagi tren, ya. Coba kalian lihat di sini ada bunga apa ya? Warnanya bagaimana warnanya? Merah. Ini namanya bunga mawar, ya. Kalau ini ada bunganya warna ungu, warna putih. Ini jenis bunganya namanya bunga tapak darah, ya. Ini namanya bunga apa ya? Nah, kalau ini warnanya merah muda. Ini namanya bunga bougainville atau biasanya kalau orang menyebut ini bunga kertas. Nah, kalau yang ini bunga apa? Siapa yang tahu ya? Adakah di dekat rumahmu? Kalau ini namanya bunga cempaka. Oke? Bunga cempaka. Dan ini coba kalian lihat sama ya, kurang lebih warnanya seperti yang tadi ya. Ini ada durinya loh. Coba kalian amati. Ini lihat durinya cukup tajam loh. Kalau memegang harus hati-hati. Ini namanya bunga terkini. Ya. Ini namanya bunga apa ya? Nah, biasanya kalau kumbang senang banget di sekitar bunga sini karena ada madunya. Nah, kalau diisap agak manis rasanya ya. Ini namanya bunga apa? Warnanya keoren-orenan, macam-macam loh warnanya. Ini namanya bunga asoka. Oke, ini bunga apa ya? Biasanya digantung. Juga bermacam-macam loh warnanya. Kalau yang guru pegang ini warnanya ungu, ya. Ini namanya bunga anggrek, ya sayang ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat seperti ini bentuknya seperti apa? Coba kalian amati. Ini bentuknya seperti kupu-kupu. Nama bunganya juga sama, bunga kupu-kupu. Oke. Nah, coba kalian lihat di sini. Di sini ada bunga namanya seperti nama sayuran, ya. Sayuran paku-pakuan, tapi ini bukan sayuran, ini jenis bunganya. Namanya bunga pakis. Ya, bunga pakis. Nah, kalau ini bunga apa ya? Kalau ini bunga matahari, ya. Ternyata nama bunga beraneka ragam ya. Coba kalian lihat. Ada yang warna oranye, juga ada yang warna kuning, secerah matahari kalau bersinar, ya.
Nah, itu tadi jenis nama-nama bunga ya, atau nama-nama tanaman hias. Masih banyak lagi loh tanaman hias yang lainnya. Nanti kalian cari sendiri ya di lingkungan rumah kalian. Oke? Nah, sekarang kita mau belajar manfaat tanaman bunga ya. Tanaman bunga itu selain untuk keindahan juga sangat bermanfaat untuk obat ya. Contohnya ini, coba kalian, bunga pedang-pedangan. Kenapa sih disebut bunga pedang-pedangan? Karena bentuknya seperti pedang main-mainan ya. Oke, bunga pedang-pedangan ini bermanfaat untuk polusi udara ya. Jadi kalau kalian menyimpan bunga pedang ini di dalam rumah ya, udara di sekitar rumah kalian bisa menjadi bersih ya. Oke. Selain itu juga bunga yang bermanfaat apalagi ya. Ini salah satunya juga ini. Bunga apa ini ya? Warnanya bagaimana? Warnanya putih. Ini namanya bunga melati. Bunga melati itu manfaatnya untuk mengharumkan ruangan, juga untuk bisa digunakan sebagai parfum ya, dan juga bisa digunakan untuk kecantikan. Oke? Nah, kalau ini bunga apa ya? Warnanya ungu, daunnya agak kecil-kecil tapi panjang ya. Kalau ini bunga lavender. Kalian tahu nggak manfaat bunga lavender ini untuk apa? Nah, manfaat bunga lavender ini untuk mengusir nyamuk. Jadi nyamuk itu nggak mau loh dekat-dekat di sekitar bunga lavender ini, karena nyamuk itu kalau mencium aroma bunga lavender ini dia akan mabok ya. Nyamuknya nggak suka dengan aroma bunga lavender. Jadi kalian kalau mengusir nyamuk pun bisa dengan menggunakan bunga lavender ini. Oke. Oke, kalau ini namanya bunga apa ya yang Bu Guru pegang? Ini namanya bunga sepatu ya. Bunga sepatu ini lengkap loh ya. Ada kelopak daunnya, ada putik sarinya ya. Bagus banget ya kalau dilihat ya. Warnanya juga warna merah. Dan banyak sekali manfaatnya ya. Bunga sepatu ini salah satu manfaatnya yaitu untuk kalau kita digigit tawon, biasanya kalau kita usapkan bunga sepatu ini, bekas gigitan tawonnya itu lama-lama bengkaknya akan mengempes. Kemudian sakitnya juga akan berkurang. Jadi bunga sepatu ini sangat bermanfaat ya. Oke. Ini apa ya yang Bu Guru pegang ya? Coba kalian lihat. Adakah bunganya? Oh, tidak ada. Bunganya hanya berupa daun ya. Ini nama bunganya bunga patah tulang. Bunga patah tulang ini bermanfaat untuk mengobati tangan atau kaki yang patah ya. Getahnya sangat bermanfaat ya. Kalau kita buka begini, nah ini ada getahnya. Jadi getahnya inilah yang membantu untuk mengobati kaki atau tangan yang patah. Oke, namanya bunga patah tulang ya. Itulah tadi nama-nama tanaman hias atau tanaman bunga. Oh, banyak sekali kan. Nah, nanti kalian cari lagi ya tanaman hias atau tanaman bunga yang ada di lingkungan sekitar kalian. Oke. Nah, sekarang untuk kegiatan kelompok B bagaimana? Nah, kalau untuk kelompok B, kita akan menuliskan nama-nama bunga yang bermanfaat ya. Dan juga kalian sebut ya hurufnya ya. Nanti pada saat di video ibumu, kalian menulis sambil menyebutkan hurufnya ya. Coba ya. Kalau guru begini,
Tadi bunga yang bermanfaat untuk mengusir nyamuk bunga lavender. L A V E N D E R. Lavender, ya. Kemudian bunga untuk digunakan sebagai parfum, bunga warnanya putih, bunga melati. M E L A T I, bunga melati. Setelah itu apa lagi ya? Bunga pedang-pedangan, ya. Kalian menulisnya hanya bunga pedang. Oke? P E D A N D, pedang, ya. Kemudian apa lagi ya? Masih ingat? Bunga sepatu, ya. Masih ingat? Bunga sepatu warnanya merah untuk oleskan kalau kita terkena gigitan tawon, ya. Bunga sepatu, S E P A T U, sepatu. Ditulis ya, sepatu. Kemudian yang satu lagi, ya, bunga apa? Bunga untuk mengobati luka, bunga patah tulang, ya. Kita tulis ya, P A T A H, patah. T U L A N G, patah tulang. Oke, inilah tadi tugas di rumah untuk kegiatan kelompok B, ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk kegiatan kelompok A, kita akan menuliskan nama-nama bunga bermanfaat, ya. Huruf awalannya saja dan juga huruf akhirnya, ya. Nah, tadi apa saja sih bunga yang bermanfaat itu? Masih ingat? Coba. Nah, sekarang kita yang untuk mengusir nyamuk dulu. Kita tulis hurufnya. Huruf pertamanya huruf L, ya. Bunga apa tadi? Nih, huruf pertamanya huruf L. Untuk kelompok A ya. L, ya. L A V E N D E R. Berarti huruf akhirnya apa? R. Kalian tulis begini ya. Huruf awalnya L, huruf akhirnya R. Lavender. Oke, kemudian sesudah bunga lavender, bunga apa saja? Bunga apa lagi ya? Masih ingat? Bunga sepatu. Huruf awalnya apa? S, ya. S E P A T. Huruf akhirnya apa? U. Sepatu. Nah, lihat ini. Nah, oke. Itu tadi bunga sepatu, tulisan bunga sepatu. Nah, sekarang yang bermanfaat untuk harum yang bisa digunakan untuk parfum, bunga apa? Bunga yang warnanya putih, masih ingat? Bunga melati. Huruf awalnya apa? M. M E L A T I. Huruf akhirnya apa? I. Melati. Oke. Nah, sekarang membersihkan udara di dalam ruangan biasanya ditaruh di dalam rumah. Bunga apa masih ingat? Bunga pedangan yang bentuknya seperti pedang ya. Bunga pedangan ya. Huruf pertamanya apa? P. Pedang.
huruf pedang. P E D A N G. Huruf akhirnya G. Pedang. Oke. Nah, kemudian yang bermanfaat lagi yaitu bunga apa? Untuk mengobati tangan dan kaki yang patah. Masih ingat apa namanya? Bunga patah tulang. Ya, huruf pertamanya P. Patah. P. Patah. P A T A H. Patah. Ya. Baru T U L A N G. Huruf awalnya tulang. Patah tulang ya. Terakhirnya huruf G. Iya. Dia namanya ada dua, patah tulang. Oke? Nah, inilah tadi untuk kegiatan kelompok A. Hanya menulis bunga-bunga yang bermanfaat, hanya huruf awalnya saja dan juga huruf akhirnya. Oke. Jangan lupa ya, selalu tetap semangat belajar di rumahnya, menjaga kesehatan, kalau keluar menggunakan masker, kalau dari mana-mana pun harus mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran ya, dan istirahat yang cukup. Tetap semangat ya belajar di rumahnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.